Untuk sesi yang kedua ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan berkaitan dengan karakteristik pendidikan agama Islam. Sebagai pendahuluannya ingin saya sampaikan bahwa nilai-nilai pendidikan agama Islam itu harus selalu dan senantiasa dilestarikan dalam diri peserta didik dengan mengacu kepada prinsip utamanya, yaitu ada kaitannya dengan akidah sebagai lahan, kemudian syariahnya sebagai isi daripada lahan tersebut, dan akhlak sebagai pagar supaya lahan yang ada dalam kebun tersebut tidak akan dimakan binatang ternak. Kemudian dalam pembelajaran PAI itu sendiri, itu sebenarnya yang harus dilakukan, pembelajaran itu harus sifatnya menarik supaya peserta didik dapat meminati pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kemudian pendidikan agama Islam itu punya tujuan. Tujuan utamanya itu adalah untuk pembentukan umat yang terbaik di permukaan bumi ini. Artinya umat terbaik itu adalah umat yang bertamadun. Kalau kita pahami umat yang bertamadun di sini adalah masyarakat yang di dalamnya itu disebut dengan masyarakat madani. Jadi untuk menciptakan atau melahirkan masyarakat madani itu tidak akan mungkin terlahir bila anak-anak didik itu diajarkan oleh guru-guru yang berasal dari masyarakat Badawi. Itu harus sinkron di situ. Kemudian ada beberapa peran guru yang harus dikedepankan. Yang pertama, ada guru itu sebagai pengajar, kemudian ada guru itu sebagai pendidik, dan ada juga guru itu sebagai pemimpin. Namun realita yang kita dapatkan di lapangan hari ini, Indonesia sebenarnya kelebihan pengajar, tapi kekurangan daripada pendidik. Yang semestinya yang harus dikedepankan atau yang lebih banyak itu adalah peran pendidik, bukan peran pengajar. Namun yang terjadi hari ini adalah sebaliknya. Untuk melahirkan generasi madani, maka pendidikan agama Islam harus dikuatkan, dan inti daripada pendidikan itu adalah pendidikan hati. Pendidikan hati di sini adalah pendidikan karakter, juga pendidikan akhlak yang nuansanya ada kaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Kenapa kepada pelajar atau siswa kita itu harus kita kedepankan dengan materi agama atau materi akhlak atau materi karakter? Mungkin ini sesuai juga dengan pesan daripada W.R. Supratman dalam lagu Indonesia Raya, yang hari ini kita selalu senantiasa setiap upacara dan kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan yang selalu dikumandangkan dengan lagu kebangsaan. W.R. Supratman menyampaikan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini artinya bahwa beliau juga memesan kalau ingin Indonesia ini bagus ke depan, maka pendidikan jiwa itu yang harus diutamakan. Artinya pendidikan akhlak itu yang harus diutamakan. Pendidikan moral itu yang harus dikedepankan. Pendidikan karakter itu harus lebih didahulukan daripada yang lain. Baru bangun badannya. Artinya baru diberikan knowledge-nya. Karena kita lihat dari pendidikan itu sendiri bermakna proses memanusiakan manusia oleh manusia yang telah jadi manusia. Artinya banyak hari ini kalau kita lihat anak-anak kita yang lahir ke dunia ini tanpa berproses dengan pendidikan yang baik, maka dia itu hanya sekedar sebutannya manusia, namun tidak menjadi manusia yang terbaik atau khaira ummah. Untuk selanjutnya saya langsung menuju ke karakteristik pendidikan PAI. Bapak Ibu sekalian, ketika menyebut pendidikan agama Islam, maka otomatis di sana itu akan mencakup dua hal. Pertama, mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam.
Itulah inti sebenarnya daripada pendidikan. Untuk apa ilmunya bagus, ilmunya banyak, tapi tidak dipagari dengan akhlak atau karakter, itu juga tidak akan baik. Kedua, mendidik siswa untuk mempelajari materi ajaran Islam berupa pengetahuan tentang ajaran Islam itu sendiri. Artinya dipelajari secara utuh. Makanya pendidikan PAI itu punya karakteristik, di antaranya adalah pendidikan agama Islam adalah pendidikan sakral. Kenapa pendidikan PAI itu dikatakan pendidikan sakral? Karena dia itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, bukan bersumber dari hal-hal yang lain. Makanya dia itu disebut sebagai pendidikan yang sakral. Kemudian yang kedua, pendidikan PAI adalah pendidikan seimbang. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang, membangun manusia secara imbang, utuh, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya. Keseimbangan yang tercipta merupakan sebanding hidup dalam menjalankan aktivitas dunia tanpa menyampingkan aktivitas yang berorientasi akhirat. Artinya kalau kita angkat dari sebuah firman Allah dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini kita maknai bahwa sangat salah kalau seandainya ada asumsi dari masyarakat kita yang mengatakan bahwa di dunia ini kita ya hanya sekedar singgah, tapi nuansa akhirat harus kita utamakan. Betul, nuansa akhirat harus kita utamakan, namun kita juga dengan tidak mengabaikan proses kehidupan hidup di alam dunia. Nggak mungkin kita langsung loncat ke akhirat tanpa kita hidup di dunia ini, karena kita ini tempat bekerja, tempat kita beramal di alam permukaan bumi ini. Kemudian pendidikan PAI adalah pendidikan yang realistis. Realistis di sini bermakna bahwa pelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu semuanya punya rujukan. Kemudian ada ayat, kemudian ada hadis, kemudian kalau secara hal yang lain difikirkan, maka dia itu akan ketemu nantinya. Artinya realita. Terus kemudian pendidikan PAI adalah pendidikan yang kontinu. Rasulullah bersabda, carilah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Artinya kita menimba ilmu pengetahuan di dalam agama Islam itu mulai sejak lahir sampai dengan kita menuju ke alam barzah nanti ya. Terus menerus kita akan ada di seputaran ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya pendidikan PAI adalah pendidikan yang mengglobal. Artinya sesuai dengan sebutan itu sendiri bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, atau agama Islam itu adalah agama yang universal. Agama Islam itu dapat diterima oleh semua suku, bangsa, golongan, dan ras. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pendidikan Islam yang lain. Dengan karakteristik pendidikan Islam sebelumnya menjadikan pendidikan Islam sangat mudah diterima oleh semua golongan, tidak hanya zaman dahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, pendidikan PAI adalah pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Kita sama-sama mengetahui Al-Quran itu masih banyak tersembunyi hal-hal yang belum diangkat ke permukaan bumi, atau belum diangkat, belum digali oleh para ilmuwan, dan itulah yang membuat pendidikan agama Islam itu terus akan berkembang. Kemudian pendidikan PAI adalah pendidikan yang integral. Islam sebagai ajaran yang integral mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam berbicara dari masalah yang paling pribadi hingga kemasyarakatan dan kenegaraan. Masalah sosial, hukum sains, ekonomi, dari adab melakukan kegiatan sehari-hari hingga permasalahan politik nasional dan internasional. Artinya bahwa sebenarnya sangat luas cakupan pembahasan daripada ajaran Islam. Jadi kalau kata Muhammad Nasir, itu jika umat Islam, mantan Perdana Menteri Indonesia,
Jika umat Islam hanya sekedar beribadah, orang-orang non-muslim mengatakan biarkan saja mereka. Ya, biarkan saja. Silakan mereka itu beribadah semampu mereka. Tapi kalau seandainya umat muslim itu atau orang Islam itu sudah mengkaji masalah ekonomi, maka kata Muhammad Nasir, banyak orang-orang non-muslim itu mengatakan awasi dia. Namun jika seandainya ada umat Islam itu yang sudah mau mempelajari tentang politik, nah baru ada kalimat berikutnya kata orang-orang non-muslim apa? Bumi hanguskan dia. Artinya apa? Disinilah bahwa Islam itu tidak hanya sekedar ibadah, Islam itu tidak hanya sekedar membahas tentang makan, Islam itu tidak hanya membahas tentang salat, puasa dan sebagainya, tapi lebih daripada itu adalah termasuk sains, ekonomi, hukum dan politik. Kalau dalam bahasa fikihnya kita sebut dengan fikih siasah. Keberikutnya sebagai ending daripada penyampaian materi saya di kesempatan yang berbahagia ini, Islam tidak hanya berbicara tentang masalah ideologi saja, tetapi juga keseluruhan dari sisi kehidupan manusia. Ajaran Islam merupakan ajaran yang tidak terputus antara satu dengan yang lainnya. Terdapat hubungan yang kuat dan koneksi yang jelas dalam semua ajaran Islam itu sendiri. Mungkin barangkali Pak Prof, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa di scan-nya bisa dianu dulu di pinggir. Oke. Ini Pak siapa namanya nih? Pak Nazarullah. Yang bicara tadi Pak Nazar ya? Nazarullah ya? Nazarullah. Fotonya yang mana nih? Pak Nazarullah, sudah nampak fotonya? Ya, sudah nampak orangnya. Baik, Pak Nazarullah, sehat? Ya, alhamdulillah siha wal afiyah, Pak. Alhamdulillah. Gini, Pak. Dari bacaan yang Bapak lakukan, mengapa kita perlu memahami karakteristik pendidikan agama Islam ini dalam hubungannya dengan metodologi pembelajaran? Apa, Pak? Di mana letak urgensinya mempelajari karakteristik pendidikan agama Islam? Urgensinya dalam konteks mempelajari metodologi ini yang Bapak bisa pahami. Halo? Ya, halo Pak. Ya, yang bisa saya pahami dari urgensi mempelajari karakteristik daripada pendidikan PAI ini, supaya kita tahu bahwa pelajaran PAI itu punya karakteristik tersendiri. Dengan kita tahu karakteristik tersebut, maka kita akan bisa memberikan pengetahuan PAI itu kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Sesuai dengan usia juga anak-anak yang mengikuti pelajaran tersebut. Begitu, Prof. Oke, baik ya. Jadi gini, Pak. Harus kita ingat, kalau kita mau memilih, tadi kan udah bilang nih, mau memilih model, mau memilih pendekatan, mau memilih metode, mau memilih taktik dan taktik, itu ada dasar pertimbangannya. Kenapa kita milih model ini? Kenapa kita milih pendekatan ini? Salah satu yang dipertimbangkan adalah mata pelajaran apa yang mau kita ajarkan. Gitu. Ya kan? Misalnya kita mau ngajar sejarah. Nah, kalau sejarah ini pakai yang mana nih model pendekatan dan seterusnya. Nah, sekarang kita untuk bisa menentukan model pendekatan dan lainnya harus tahu mata pelajaran apa yang mau kita ajarkan. Itulah urgensinya di situ, Pak. Nah, sebenarnya bukan hanya mengetahui mata pelajaran saja. Tadi udah saya katakan juga, harus mengetahui keadaan peserta didik. Jadi ada keadaan peserta didik, keadaan mata pelajaran, keadaan prasarana, keadaan lingkungan. Nah, itu empat itu, Pak. Jadi kalau kita mau memilih model pendekatan itu, 4 itu harus dipertimbangkan. Jadi misalnya saudara atau kita mau ngajar, kita tanya dulu, nih siswanya siapa?
Mata pelajaran yang mau saya ajar apa? Lingkungannya bagaimana? Sarana prasarananya gimana? Setelah dapat informasi itu, wah kalau gitu saya mau pakai pendekatan ini. Saya mau pakai model ini. Jadi memilih model pendekatan itu ada dasar pertimbangannya. Salah satu yang harus dipertimbangkan itu karakter mata pelajaran itu. Di situ hubungannya, Pak. Kalau nggak memahami itu, nah sekarang itu satu. Yang kedua, ini tadi Pak I sepertinya sama dengan studi Islam. Nah, saya ingin mengenalkan ada 4 istilah, Pak. Yang kadang-kadang itu nyatu, kadang-kadang nyampur, padahal tidak. 1, pendidikan agama Islam. 2, studi Islam. 3, pendidikan keagamaan Islam. 4, nah ini Islamic, keempat itu pengantar studi Islam. Jadi atau saya ulangi, pertama PAI, kedua studi Islam atau Islamic Studies, pengantar studi Islam. Yang ketiga adalah pengantar studi Islam. Yang keempat, pendidikan keagamaan Islam. Nah, ini beda nih. Ini sama tapi tak serupa ini. Halo? Ya, halo Pak. Iya, ya Prof. Nah, jadi yang dijelaskan tadi oleh Bapak itu studi Islam. Apa namanya, pengantar studi Islam, pengantar tentang Islam lah. Islam dari berbagai aspeknya yang kita baca misalnya buku Harun Nasution seperti itu. Bahwa Islam bukan hanya urusan dunia akhirat tetapi juga dunia politik segala macam lah itu. Itu pengantar studi Islam. Nah, PAI itu bukan itu. PAI itu bukan. PAI itu bagian dari itu. Ya, PAI itu bukan yang itu ya. Tapi ada bagian dari situ. Baik, yang kedua ada studi Islam. Kalau studi Islam ini model di barat. Yang dipelajari Islam yang ada di dalam sejarah, empirik. Dan dia tidak mesti orang Islam. Jadi pendekatannya sejarah yang dibuat oleh Peter Connolly dalam bukunya Approaches to Study of Religion. Jadi ada pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis, feminis, fenomen. Jadi itu yang kesimpulannya itu bisa saja Islam yang dipelajari dalam sejarah, dalam realita itu sesuai dengan Quran, bisa saja tidak sesuai dengan Quran. Nah, ini model studi Islam atau Islamic Studies. Jadi studi Islam dari fakta ya sejarah. Misalnya model yang dilakukan Carol Stembring, yang dilakukan oleh Van Nation, yang dilakukan oleh Philip Kahiti, yang dilakukan oleh Thomas W. Arnold, yang dilakukan. Itu semua adalah model studi Islam. Nah, itu yang disebut dengan orientalis. Jadi dia Islam hanya sebagai ilmu. Dan tidak ada komitmen moral, itu model yang kedua. Islamic Studies. Nah, model yang ketiga, pendidikan keagamaan Islam. Nah, kalau pendidikan keagamaan Islam di sini, ini mau mencetak ahli agama. Jadi selain dia mengamalkan, memahami, mengamalkan, dia menjadi ahli agama. Ahli agama itu misalnya ya jadi kiai, jadi ustadz. Ini model yang ada di pondok pesantren tradisional. Itu pendidikan keagamaan Islam. Yaitu kalau di dalam undang-undang itu PP 55 kan, tahun 2007 itu pendidikan keagamaan. Itu mau mencetak ahli agama Islam. Nah, ada 3 tuh. Nah, sekarang PAI. PAI itu mau bentuk apa? Nah, ini. PAI itu sebenarnya mau membentuk orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patuh, tunduk, menjadi orang yang soleh dan solehah. Jadi itu sebenarnya dari PAI itu kecil memang, jadi itu bagian saja. Nah,
Jadi ini pendidikan agama Islam itu mau membentuk religiusitas lah. Orang yang to be religious, menjadi orang yang berat. Jadi tekanannya iman, akhlak, takwa. Nah itu nanti rujukannya itu bisa ke dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fakim wajah kali dini hanifah fitratullah allati fatarana alaiha la tabdila zalika dinul qayyim, itu satu. Bisa ke Az-Zariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisa juga ke dalam surat An-Nahl ayat 123, bisa surat Al-An'am 76. Jadi memang skopnya itu kecil gitu. Jadi membentuk religiusitas. Tetapi jangan lupa ini adalah berat. Kalau ngajarkan ilmu keislaman, orang hafal rukun iman, hafal rukun Islam, bisa hafal Quran, itu bidang keilmuan, tapi ini bagian batinnya. Tadi sudah betul tuh, unsur sakral. Jadi PAI ini ada unsur dakwahnya di situ. Karena mengajak orang supaya tunduk, supaya patuh. Nah, ini karakter PAI. Gitu. Karakter PAI. Nah, ini nanti ada hubungannya. Kalau karakter PAI seperti itu pendekatannya harus bagaimana? Ini yang harus kita pikirkan. Nanti misalnya pendekatannya itu harus pendekatan sufistik. Misalnya satu. Kedua, pendekatannya itu harus pendekatan keteladanan. Pendekatannya pembiasaan. Jadi ini bagian yang berat sebenarnya. Bagian cukup berat. Kalau ngajarkan ilmu gampang aja. Nah, jadi saya ulangi lagi, PAI itu di situ posisinya membentuk orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patuh, tunduk, soleh, soleha, dan dia menjadi orang yang religius, orang yang membentuk orang yang mengamalkan agama lah, itu PAI. Nah contohnya misalnya sekarang ada pendidikan agama Islam di SMA misalnya. Itu bukan membentuk ahli agama. Anak SMA itu nanti ya dia jadi ekonom, jadi insinyur, bukan, tetapi walaupun dia ahli di situ tapi religius gitu. Gitu kan ada PAI di SMP, SMA itu ada PAI. Itu bukan membentuk ahli agama, bukan. Walaupun dia bisa saja belajar di luar jadi ahli agama bisa, tapi tujuan utamanya dia menjadi orang yang patuh, tunduk, bertaat, berakhlak mulia dan seterusnya. Karena itu dekatnya kepada akhlakul karimah. Nah, itulah karakter PAI, beda dengan studi Islam, beda dengan pengantar studi Islam, beda dengan pendidikan keagamaan Islam. Beda, tapi di antara itu satu dengan yang lainnya itu saling berdekatan. Nah, di sini kita seringkali dalam buku-buku kita baca ketika menjelaskan PAI itu confuse gitu ya. Jadi nyentuhnya ke sana gitu. Menjadi Islam, menjadi PA, menjadi Islamic Studies. Ada hubungan. Nah, kalau di dalam buku Pak Harun itu kan di dalam Islam berbagai aspeknya, pada jilid 1 itu di situ ada aspek moral. Nah, itu sebenarnya PAI-nya di itu tuh. Aspek moral dan ibadah dalam Islam. Nah, ini kebetulan saya contohkan nih, ambil bukunya nih. Ya, ini ada bukunya, buku Pak Harun. Nah, di sini di dalam buku Harun ada di sini aspek ibadah, latihan spiritual dan ajaran moral. Nah, ini PAI-nya ini nih sebenarnya nih. Tapi ini bagian dari Islam dari berbagai aspeknya. Gitu. Islam dari berbagai aspeknya. Nah, di dalamnya itu PAI ada di dalamnya. Saya persilakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya, silakan. Halo? Ya, halo Pak. Halo? Ya, Silakan yang mau tanya. Tapi itu posisinya di sana. Silakan. Halo, silakan. ya.
Ya, Prof, pertanyaannya, saya Pak. cuma ingin memberikan tanggapan saja bahwa ternyata antara studi Islam dengan PAI itu beda berarti ya. Beda, beda. Studi Islam tuh di barat itu. Ya, Bukunya Peter Connolly itu. Dia Approaches Study ini ada bukunya nih ya. Nah, ini nih bukunya kelihatan nggak? kelihatan, kelihatan. Nah, ini bukunya nih. Ini studi Islam nih. Ini di barat nih ini. Dan orang kadang-kadang orang YIN nggak mau itu karena pendekatan sosiologis aprolis itu kadang-kadang bertentangan dengan pendekatan akidah misalnya. Terus apa lagi? Bertentangan dari sisi apa, Prof? Ya misalnya begini ya, misalnya waris. Laki-laki kan 2. Ya. Ini contoh aja, perempuan 1. Kata studi ini, kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Karena struktur masyarakatnya patrilineal, garis laki-laki. Yang paling berkontribusi laki-laki dalam mendapatkan harta. Dan ini adalah karakter masyarakat Arab pada waktu itu, yang dimana alam dan seterusnya, yang berkontribusi cari uang itu laki-laki. Karena pekerjaannya berat, mengembala kambing, kadang-kadang menjadi perampok, gitu segala macam lah itu. Nah, perempuan tuh nggak bisa. Maka ketika harta warisan dibagi, laki-laki wajar dapat 2, perempuan pakai 1. Itu 1. Analisis sosiologisnya begitu. Nah, sekarang dibawa ke sini. Sekarang dalam struktur masyarakat modern, kerja bukan dengan otot lagi, tapi dengan otak. Lalu perempuan bisa saja lebih berkontribusi dari laki-laki. Nah, kalau tetap memakai pola 2-1, 2 laki-laki, 1 perempuan, ini tidak adil. Nih, begitu. Jadi harus dirubah. Perempuan yang 2, laki 1. Nah, ini di situ kan. Lalu kita bilang, ini melanggar ayat Quran. Lizakari mislu hadzil unsayain. Nah, ada nggak yang berani begitu? Ada. Munawir Sazali berani itu. Ya kan? Kalau di Spanyol dulu ada Imam At-Tufi. Berani itu. Umar bin Khattab termasuk berani. Kenapa kata Umar? Kalau itu tetap begitu, kita nabrak ayat Quran yang menyuruh innallaha ya'muru bil adli. Nah, jadi kata Umar, kita lari dari ayat yang satu, keluar Kena dengan yang di lain. bawah ayat yang lain. Nah, persoalannya berani apa tidak? Nah, itu dalam analisis sosiologis tuh, kajian-kajian di barat tuh begitu. Itu 1. Terus nanti merembet lagi, kenapa perempuan nggak boleh jadi imam sholat? Tuh, ke sana larinya tuh. Kenapa misalnya kalau persaksian beda? Kalau secara normatif teologis, itu kan udah dari sana, dari Gusti Allahnya, nggak usah nanya-nanya lah. Gitu. Ini orang sosiologis nggak bisa. Ini. Nah, jadi saya mau bilang pelajaran PAI itu bukan yang begitu tuh, bukan. Kalau itu diajarkan ke anak-anak kan bukan malah kuat akidahnya malah. Jadi gitu ya. Studi Islam tuh kayak gitu. Nah, kalau di sini ada tulisan dari Al-Mahfud ya. Al-Mahfud setuju memakai pendekatan itu, tapi studi Islam itu bukan ilmu sosial biasa, tetapi ada aspek sakralnya. Ya, ada tulisan sosial Al-Mahfud di sini. Ya, jadi jangan kebablasan lah gitu. Tapi ada yang model begitu, itu ada. Itu di dalam studi Islam. Tapi PAI itu bukan seperti itu. Itu wilayahnya ke sana lah. Dan terlalu berat anak-anak diajarin yang begitu ya. Oke, apa lagi? Ya. Abdul Aziz, Pak. Iya, Pak Abdul Aziz, silakan. Iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari uraian dan penjelasan Bapak tadi, saya melihat mengapa harus ada studi Islam, Pak.
Studi Gitu ya. keagamaan, pendidikan Islam dan pendidikan saya rasa karena kewalahan kita menghadap adanya studi-studi Islam ini yang justru dimanfaatkan oleh orang-orang orientalis. Iya. Ya justru dulu penjajah ke negara kita Indonesia untuk mencabut akidah Islam. Sekarang kesempatan untuk menggoyang anak-anak kita, sehingga anak-anak hari ini pada bingung. Apalagi dengan perkembangan media sekarang ini. Begitu digoyang akidah, sehingga agak repot kita menghadapinya. Ada yang pendapat ini, pendapat kesempatan orang-orang munafik, orang murtadun lah yang tugasnya menggoyang, cuman habis goyang ya lari gitu. Terus kenapa harus ada Nyobor. Halo? terima kasih. Ya tadi sudah saya katakan, dan di dalam PAI itu bukan studi Islam yang model begitu yang diajarkan, bukan ya. Itu karena itu kan hanya wacana, dan itu bisa salah, bisa menyesatkan. Bukan itu sekali lagi ya. Jadi bukan itu model para orientalis lah. Yang kedua, kenapa itu ada? Ya karena mereka sendiri yang mempelajari. Jadi saya baca itu, mereka pernah menghabiskan dana 6 miliar dolar untuk melakukan studi Islam. Hati-hati. 6 miliar dolar, 60 triliun. Dan itu tahun 66. Jadi tahun 66, Barat sudah menghabiskan 60 triliun untuk mempelajari Islam. Apa yang dipelajari? Semua. Semua dipelajari. Misalnya bikin kamus hadis, dia bikin tuh. Mujam al-Mufahlos di Al-Fadhil Hadis. Lalu kamus bahasa Arab, Lois Maklub, dia bikin. Belum lagi sejarah. Bahkan pusat studi bahasa Arab itu di Leipzig di Jerman, itu mempelajari manuskrip Barat. Nah, pertanyaannya bagi kita, kenapa ada begitu? Ya, mereka ingin menguasai Islam. Jadi ini, nah. Yang ketiga, saya mempelajari itu secara kritis, bahwa mereka mempelajari Islam itu ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama memang kelompok yang ingin memutar balik. Kayak Godziher yang mempelajari tentang hadis, kesimpulannya hadis itu fabrikasi, bikinan. Itu kan menyesatkan. Lalu Quran itu menjiplak dari Injil, itu menyesatkan. Ini model pertama adalah model yang subjektif lah ya, yang ingin merusak. Model yang kedua, ini model yang kadang-kadang subjek, kadang-kadang netral. Ada itu. Model yang kedua. Model yang ketiga ada yang objektif tapi sangat sedikit. Sangat sedikit yang objektif itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat studi Islam ini, untuk kalangan akademisi kayak kita-kita, itu harus dengan kritis, harus dengan tabayun. Jadi jangan ditelan begitu saja ya. Jadi inja akumpa sukun binabain patabayan, harus tabayun. Cuman kalau kita sama sekali nggak tahu, ya kita juga ketinggalan juga ya. Dan ketinggalan bagaimana? Karena ada mereka mau menghancurkan, kalau kita nggak tahu-tahu udah hancur, kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu juga. Harus tahu juga mengenai begitu. Nah, sekali lagi PAI tadi saya katakan, bukan mengajarkan yang seperti itu. Ya bukan ya. Gitu ya. Tapi itu ada. Yang nyuruh dia belajar begitu, ya mereka sendiri yang pelajari. Coba kalau saya selama studi itu di luar negeri ya, di Kanada, itu ternyata buku-buku studi Islam itu lengkap sekali. Waktu itu di UIN tahun 99,
Belum ada syarah Ihya Ulumuddin. Di sana sudah ada syarah yang namanya Ithafus Sadatil Muttaqin, yang Ihya 20 jilid. Jadi mereka lengkap punya itu. Jadi untuk sebagai wawasan dengan sikap hati-hati, ya kita harus tahu juga. Tapi itu bukan bagian dari PAI untuk diajarkan.